at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia kecuali kematian. Tapi dalil orang murtad berzina dirajam itu nggak ada. Kata mereka dulunya ada dalilnya tuh. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumu huma nakalam minallah. Mana ayatnya? Nggak ada, sudah dinasakh. Artinya sudah dihapus. Tapi kenapa berlaku hukumnya? Ya, ayatnya dinasakh, hukumnya berlaku. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan dikasihi. Tadi saya melihat dan mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad ini, dan menurut saya ceramahnya ini ya tidak membangun ya bagi rakyat Indonesia ini, dan bisa juga menimbulkan hal-hal yang negatif. Tapi puji Tuhan ya, ternyata ceramah si Ustadz Abdul Somad ini terbantahkan ya oleh apa yang dijelaskan oleh Buya Syakur. Mari kita saksikan apa yang dikatakan Buya Syakur ini. La yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan satu di antara yang tiga. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, maka dia mesti dihukum bunuh, hukum pancung, dipotong kepalanya. Al-thayyibu zani, sudah menikah tapi dia tetap juga berzina. Al-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau dia tetap berzina juga, farjumuhumal battah, rajam dia, kubur setengah tubuhnya, lempar batu dia sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia kecuali kematian. Nah teman-teman, itulah dia cuplikan video Ustadz Abdul Somad yang mengatakan orang yang melakukan zina, maka orang tersebut dikubur setengah badan dan dirajang batu sampai N ya. Kemudian orang yang murtad juga, beliau juga mengungkapkan bahwa orang tersebut, maka hukuman yang layak bagi orang yang murtad yaitu selain dengan kematian. Kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya apa? Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Gitu jawabannya. Ai. Jadi kalau nggak dibunuh habis umat Islamnya. Katanya bebas. Iya, orang masuk Islam bebas, tapi keluar nggak boleh. Bulik memang. Orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Begitu tak pola pikirnya. Ini semuanya. Oke, itulah fikih. Ini yang diperjuangkan, ingin diterapkan di negara Indonesia ini. Murtad bunuh, berzina rajam, dikubur separuh, dilemparin sampai mati. Mencuri potong tangan, tidak sholat bunuh, tidak zakat bunuh, murtad bunuh, habislah.
Ya seperti itu. Di kitabnya begitu kok. Terus gimana? Saya tidak berani menyalahkan, nanti saya dibilang murtad lagi nantinya. Tapi dalil orang berzina dirajam itu nggak ada. Kata mereka dulunya ada dalilnya tuh. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumu huma nakalam minallah. Mana ayatnya? Nggak ada, sudah dinasakh. Artinya sudah dihapus. Tapi kenapa berlaku hukumnya? Ya, ayatnya dinasakh, hukumnya berlaku. Masuk akal nggak? Undang-undangnya dicoret, sudah dibatalkan, tapi hukumnya masih berlaku. Masuk akal nggak? Ya inilah persoalannya. Silakan nanya lah. Iya, jadi asy-syaikhu wasy-syaikhatu itu, ini kata riwayat di Sahih Bukhari juga, disimpan sama Siti Aisyah ayat itu tuh, belum sampai disetorkan ke juru tulis. Nah, ini cerita hadis juga, ditaruh di kamar, tiba-tiba habis dimakan tikus kulitnya tuh. Ya kulit dajin, dajin tuh dipatoknya ayam sebetulnya mah, tapi kan nggak masuk akal, masa ayam makan kulit ya. Ya kalau di sini mah tikus ya. Yalah, makan rayap lah begitu barangkali. Terus bernasah, tapi hukumnya masih berlaku. Terus Nabi sejak kapan menghukumi mati orang yang murtad? Nah itulah persoalannya, itulah fikih makanya. Jadi ya sudahlah, kita nggak usah ributin fikih, ya sudah sajalah. Kita negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bukan negara Islam kok. Saya katakan negeri kita ini bukan negara Islam, paham begini? Tapi negara yang beragama. Semua orang yang beragama dirawat, dipelihara, diberikan kemudahan. Kurang seberapa lagi. Tapi ya untuk mengamalkan maling dipotong tangannya entar dulu. Iya dong. Orang pindah agama dibunuh entar dulu. Ayo kita bicarakan dulu dong. Orang nggak sholat dibunuh, entar dulu. Jangan sembarangan, enak aja. Tapi ini fikirnya, iya saya juga tahu fikirnya ada. Ya entar dulu, ini Indonesia loh. Betul nggak? Nah, jadi artinya apapun yang ada di dalam Al-Qur'annya, hadisnya, keputusan hukum-hukum, itu jangan kau anggap sudah final dan berlaku untuk selamanya. Paham nggak? Orang perempuan, walinya bapaknya, dalam fikih boleh dipaksa dikawinkan dengan lelaki pilihan bapak, suka tidak suka, zawajtuka wa angkahtuka binti Hasanah bimahdi kata bakata, sah nikahnya. Betul nggak? Fikih negara kita melarang kawin paksa. Undang-undang pernikahan melarang kawin paksa. Didemo oleh umat Islam, dianggapnya melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan. Berarti negara kafir. Bayangkan, dikafir-kafirin. Waktu itu zaman Pak Harto ya. Ya, diinjak-injak meja DPR nih, didemo oleh mereka karena negara melarang kawin paksa, padahal Tuhan tidak melarang. Apa seperti itu yang kau inginkan Islam di Indonesia ini? Sok bilang, jujur aja mah. Apakah Islam seperti itu yang kau inginkan? Betul enggak? Ya. Fikih mengatakan cerai di mulut lelaki, kapan saja silakan dan sah, dengan bergurau pun sah.
dicabut oleh negara, harus diproses di pengadilan, juga tidak menerimakan umat Islam ini. Sampai sekarang banyak kiai yang beranggapan sah cerainya dengan ucapan itu. Dan harus rujuk kawin lagi. Bayangkan, apakah yang disebut dengan cerai di tangan laki, di mulut laki-laki itu final, berlaku untuk selamanya sampai kiamat. Tidak boleh direvisi, tidak boleh diperbaiki. Itu yang jadi masalah. Yuk kita berpikir sehat saja sekarang. Betul enggak? Perceraian dia angkat ke pengadilan ini dalam rangka melindungi nasib perempuan. Perempuan juga manusia kok. Dia punya hak pembelaan. Enak aja. Sudah punya anak 4, sudah tua, diceraikan. Dibuang di tengah jalan, gimana lagi? Diadili dong. Itu kan dulu belum ada negara, belum ada KUA, belum ada Menteri Agama. Ya ucapan. Sekarang sudah ada negara. Atau biasa saja begitu aja, maunya gitu. Iya. Sampai poligami juga banyak, ada negara Islam, khususnya Turki dan Tunisia. Itu melarang poligami. Umat Islam juga marah, negara kafir. Masa poligami dilarang, lemburannya boleh aja. Itu persoalannya. Jadi Anda selama ini meyakini bahwa Islam sudah sempurna sehingga semua hukum-hukum yang ada di Al-Quran berlaku seumur hidup dan selamanya. Itu kan? Itu seperti itu kan artinya. Itu kesimpulannya. Jadi kita tidak boleh memperbaiki, menyempurnakan. Itu yang jadi persoalan. Jadi ini akarnya sangat penting sekali. Dan nanti di penghujungnya yang saya khawatirkan adalah kalau orang tidak sholat dibunuh, orang tidak zakat dibunuh, orang berzina dibunuh, orang mencuri dipotong tangannya, hukuman-hukuman fisik. Sampai ada di hadisnya, di Madzhabul Arba'ah, saya bertanggung jawab, ada hadisnya. Ya, ada seorang sahabat melaporkan kepada Kanjeng Nabi bahwa ada beberapa orang maling yang di penjara itu melarikan diri, perampok itu melarikan diri. Kata mereka, bagaimana loh? Kata Rasulullah, kejar mereka, tangkap dia. Iya, potong tangannya, cungkil matanya. Ini ada hadisnya, ada cungkil matanya. Hadis loh. Anak masuk akal enggak? Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya mencungkil matanya maling. Percaya enggak? Kalau mencuri lagi gimana? Potong tangan kanannya. Kalau mencuri lagi potong tangan kirinya. Kaki kirinya. Kalau mencuri lagi potong kaki kanannya. Dipotong semuanya. Seperti itukah nabimu itu? Ya, saya yakin Nabi saya orang yang sangat santun dan sangat manusiawi. Tidak sekejam itu kok. Hadisnya ada. Nah enggak, silakan. Nanti kita Madzhabul Arba'ah, nanti kapan-kapan ingetin saya buka supaya jelas ada hadisnya gitu. Itu aja persoalannya. Jadi begini aja lah kesimpulan terakhir. Nanti tidak akan pernah selesai. Polemik ini tidak akan selesai. Yang terakhir gini aja lah. Yuk kita ke depan. Kita berpijak pada satu pijakan. Sinkronisasi. Perpaduan. Antara keindonesiaan dan keislaman. Yang kita sinkronkan bersama. Sebagai tempat berpijak kita bersama. Untuk menatap masa depan kita bersama. Itu. Nah, luar biasa ya. Buya Sakur jelaskan di situ secara detail ya apa itu sebenarnya khilafah dan sunnah dan sebagainya. Inilah seorang yang cerdas dan juga dia paham betul materi yang akan dia jelaskan, yang akan dia sampaikan kepada rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia dari kalangan yang
tamatan SD, SMA sampai sarjana pun bisa paham bahasanya. Karena Buya Sakur ini menjelaskan sesuatu itu selalu dengan bahasa yang sederhana tapi punya makna yang dalam. Ada orang bahasanya tinggi tapi maknanya rendah. Tapi dia bahasanya sangat sederhana tapi maknanya dalam. Sehingga semua kalangan, baik itu yang SD, SMP, SMA, yang kuliah, bahkan yang buta huruf pun bisa mengerti, memahami. Saya berharap lewat penjelasan Buya Sakur ini, rakyat Indonesia, khususnya kaum muslimin, ya, khususnya kaum muslimin ini tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak membangun negeri ini, ya. Mari kita sama-sama bersatu hati untuk membangun negara ini, membangun bangsa ini, biar ada kerukunan, ada kedamaian di Indonesia, sehingga ke depan Indonesia makin lebih baik, ya. Nah, saudara Bapak sekalian, lebih baik kita mengasihi jiwa-jiwa daripada kita saling menyerang dengan pemahaman-pemahaman yang belum tentu sepaham dengan orang lain. Tapi kalau jiwa-jiwa kita kasihi seperti apa yang kami lakukan ini, haleluya. Dan saudara, tadi saya ketemu dengan salah seorang pejabat, amin, haleluya. Saudara, saya akan bacakan beberapa ayat dalam Alkitab, satu kisah yang luar biasa. Ya, saya akan bacakan di sini firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan yang sekarang dikatakan Kristen, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudara, saya jelaskan dulu dua ayat ini supaya Anda paham. Jadi di sini ada yang bernama Saulus. Saulus ini orang Farisi dan juga dia ahli Taurat. Jadi di kalangan orang Yahudi, ya, orang Farisi ini adalah orang yang sangat dihormati. Ahli Taurat adalah orang yang ahli tentang Taurat. Jadi dua jabatan ini dimiliki oleh Saulus dan dia sangat benci kepada orang Kristen. Di mana-mana ada orang Kristen, dia pasti tangkap. Dan kalau bisa dia bunuh. Waktu itu saudara, dia langsung menghadap imam besar. Dia dapat surat dari imam besar Kayafas, ya, untuk mengizinkan dia menangkap orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Kalau ayat 2 kita ayat 2 kita baca, dan meminta surat kuasa daripadanya. Jadi dia bawa surat kuasa. Setiap ada orang Kristen ditangkap. Setiap ada orang Kristen ditangkap. Ya, kalau bisa dibunuh. Anda nggak apa-apa di sini, paling takutnya Satpol PP. Alah, paling dipegang juga nanti 2 minggu keluar lagi. Ini dibunuh, saudara. Haleluya. Tapi yang namanya Saulus ini, saudara, yang sangat begitu benci dengan orang Kristen, nanti lihat akhir hidupnya bagaimana, ya. Kita lanjutkan terus. Dan perjalanannya ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Wah, dia berpikir begini, suara ini pasti dari Tuhan gitu loh. Makanya dia bilang, "Siapakah kau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Wow, haleluya. Saudara, padahal dalam kisah cerita ini, dalam sejarah manuskrip-manuskrip apapun, ini si Saulus ini tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Kapan dia menganiaya Yesus? Tetapi Yesus bilang, "Kau yang menganiaya aku." Maksudnya begini, setiap orang yang ikut aku, yang kau aniaya, kau sama menganiaya aku. Jadi saudara, ketika ada orang yang berbuat jahat terhadap saudara, jangan balas dengan kejahatan. Kita punya Tuhan, sanggup membela kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya.
kita punya Tuhan sanggup membela kita. Saya sudah jalan dari Sabang Merauke, Miangas Rote, dan beberapa daerah luar negeri saya sudah jalani. Saya benar-benar melihat bahwa Tuhan membela saya dalam setiap perjalanan pelayanan saya. Beberapa kali ada orang ingin membunuh saya, mengancam saya, tetapi saya sampai hari ini hidup sehat, terhindar dari COVID Corona. COVID Corona mati di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita buat acara Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tapi tetap kita hormati pemerintah. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Dengan sorak-sorai buat Tuhan. Oke, silakan. Bisa contohin siapa yang kira-kira muat ini. Nah, siapa yang? Oh ya, yang bisa muat ini apa? Saya kasih simbolis dulu. Ah, oke. Oh, cewek. Ini laki ya? Laki, oke? Oke. Mana yang laki-laki? Coba ya. 2 orang aja, 2 orang. Nanti lainnya. Ini cewek ya? Cewek siapa yang muat ini? Oke. Ya udah, nanti ibu ini yang ngatur lah. Ya. Apa kan ini ya? Biasanya ya saya sama siapa aja salaman, tapi ya oke. Perkenalkan Ya, mereka yang susah, yang sulit, yang mungkin sudah stres, depresi, kita layani, kita kasih makan. Ini akan membuat mereka semakin yakin untuk menjalani hidup ini, karena ada yang peduli, yang mengasihi mereka. Dukung terus pelayanan kami, makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa, berkati semua tangan-tangan yang sudah memberi, berkati semua mereka-mereka yang sudah subscribe. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.